Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Risa Indah Mawarni, dan juga dua rekan saya yaitu Sri Lestari dan juga Septiana Wijayanti akan menyampaikan materi kelompok 9 yaitu konsep dan penerapan metode pembiasaan dalam pendidikan agama Islam di era revolusi industri 4.0. Di mana nanti kita akan membahas tentang pengertian, yang kedua yaitu syarat, yang ketiga yaitu tujuan metode pembiasaan, yang keempat penerapan metode pembiasaan, yang kelima yaitu kelebihan, dan juga yang keenam adalah kekurangan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Metodologi itu berasal dari kata metode yang artinya yaitu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan. Sedangkan pembiasaan sendiri menurut etimologi itu berasal dari kata biasa yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang lazim atau sesuatu yang umum. Pembiasaan sendiri itu merupakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan norma dan ajaran agama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembiasaan itu merupakan suatu cara yang dilakukan untuk membiasakan anak itu supaya berpikir, bertindak, dan juga bersikap sesuai dengan ajaran agama Islam. Metode ini itu juga sangat praktis digunakan dalam membentuk dan membina karakter peserta didik karena dapat melatih kebiasaan-kebiasaan baik kepada diri anak sejak dini. Yang kedua yaitu syarat, di mana dalam menggunakan metode pembiasaan ini itu ada syarat yang harus dipenuhi agar pembiasaan dapat tercapai dan hasilnya baik. Yang pertama yaitu pembiasaan itu hendaknya dilaksanakan sebelum terlambat. Yang kedua, pembiasaan itu hendaknya dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus agar pembiasaan yang sedang dibiasakan ini itu dapat menjadi kebiasaan yang otomatis dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu pembiasaan itu hendaknya yang konsekuen, yaitu tegas terhadap pendirian yang telah diambil. Maksudnya yaitu jangan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melanggar kebiasaan yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu pembiasaan itu harus didasari oleh hati peserta didik itu sendiri. Memasuki poin yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan metode pembiasaan yaitu untuk menanamkan sesuatu berupa perkataan maupun perbuatan yang hasil akhirnya yaitu bertujuan untuk membuat seseorang itu menjadi ingat atau terbiasa melakukan hal-hal baru. Sehingga hal-hal baru yang sedang dipelajarinya ini itu menjadi terbiasa untuk dilakukan. Penerapan metode pembiasaan. Penerapan metode pembiasaan dapat dilakukan dengan cara seperti memberi salam ketika masuk kelas, membiasakan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai, terus pembiasaan rutin setiap hari. Lama-kelamaan akan terbiasa dan tanpa paksaan. Sangat efektif jika penerapan dilakukan terhadap peserta didik. Karena memiliki ingatan yang kuat dan kondisi pribadi yang belum matang, kebiasaan akan tertanam dengan sendirinya. Karena memorinya masih belum matang, sehingga memiliki langkah ke usia remaja dan dewasa. Oke, yang terakhir saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode pembiasaan. Langsung saja, yang pertama yaitu kelebihan dari metode pembiasaan. Kelebihan dari metode pembiasaan itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama, dapat menghemat waktu dan tenaga dengan baik. Yang kedua, dengan menerapkan metode pembiasaan ini bukan hanya menerapkan aspek lahiriahnya saja, namun juga menerapkan aspek ruhaniahnya juga. Dan yang terakhir,
metode pembiasaan ini merupakan metode yang paling berhasil dalam menentukan atau membentuk kepribadian peserta didik. Namun, dalam hal ini, metode pembiasaan juga memiliki kekurangan ataupun kelemahan. Di antaranya yaitu yang pertama, metode ini sering dilakukan oleh pendidik secara berulang-ulang sehingga peserta didik merasakan bosan dalam penerapannya. Dan yang kedua, dalam hal ini, metode ini itu membutuhkan pendidik yang dapat menjadi contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik. Dan yang ketiga, dalam hal ini pendidik harus dapat mengaplikasikan teori pembelajarannya dalam kehidupan nyata. Oke, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat menjadikan ilmu kita semakin barokah. Dan sekian dari kelompok kami, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.